Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam jumpa lagi dengan channel saya. Pada kali ini saya akan membahas mengenai power amplifier OCL 150 yang sangat laris di pasaran, sangat mendunia ya. Tapi tidak lupa saya ingatkan buat rekan-rekan agar terus mendukung selalu channel ini biar terus maju ya, dan bisa memberikan video-video lain yang bermanfaat, yaitu dengan cara klik subscribe, ke like dan komen. Oke, terima kasih sudah subscribe channel ini dan saya akan lanjutkan. Dalam pembahasan kali ini adalah mengenai pengertian DC offset dan bias dan bagaimana cara mengaturnya. Ini adalah transistor buffer kedua ini, kemudian ini adalah transistor input, kemudian ini transistor fast, dan ini driver yang masing-masing transistor mempunyai peranan dan fungsi masing-masing. Kemudian apa yang dimaksud DCO adalah DC offset atau arus DC yang seharusnya 0. DC offset ini pada out speaker, dan out speaker ini seharusnya arus DC nya kalau bisa harus 0 volt, kalau tidak bisa 0 volt harus mendekati 0 volt, dan kalau bisa sekecil-kecilnya. DCO ini kalau rekan-rekan lain ada yang mengatakan amannya asal di bawah 50 mV dan di atas negatif 50 mV ini sudah aman, tapi ya kalau bisa ya 0 volt dan atau mendekati. Tegangan DC ini sangat berbahaya buat speaker kita karena yang dibutuhkan speaker kita hanya tegangan AC saja. Kemudian DCO ini mempunyai sifat tetap walaupun tegangan berubah. Misalnya kalau memakai tegangan kerja 25 VDC, ini DCO 0 volt, kemudian kita rubah tegangannya menjadi 32 volt DC, maka DC offset harus tetap 0 volt. Hal-hal yang menyebabkan DC offset tidak bisa 0 volt adalah desain rangkaian ini. Maksudnya desain rangkaian itu topologinya. Misalnya kayak gini kan, power OCL 150 watt, mungkin ada yang lain lagi power 400 watt. Nah, itu yang membedakan kan topologinya, cara kerjanya. Beda rangkaian, beda cara kerja, juga beda hasil DC offsetnya. Power OCL 150 watt ini DC offsetnya sudah lumayan kecil ya untuk yang standar, yang nilai R nya nggak diubah-ubah. Coba saya kasih contoh. Untuk cek DCO ini dapat dilakukan tanpa memasang transistor final, yaitu dengan syarat power ini mempunyai resistor driver atau out. Seperti ini ada dua buah resistor yang ke out speaker ya. Dari emitter transistor driver ke out speaker ini ada resistor dua buah. Biasanya bernilai 330 ohm, 220 ohm. Seperti itu. Akan tetapi untuk power line yang menggunakan resistor E atau E, biasanya dari emitter driver positif ke emitter driver negatif. Itu untuk cara cek biasnya atau cek DCO nya dengan memasang final terlebih dahulu. Kalau tidak dipasang transistor final maka tidak akan bekerja. Posisikan multimeter pada skala 2 volt. Saya memakai power supply 35 volt DC. Kemudian saya nyalakan. Untuk cara mengetesnya adalah probe hitam pada ground dan probe merah pada out speaker. Nah, ini DC offsetnya ada
sekitar 10 mV dan nilainya terus menurun sampai 0 volt. Yang ini negatif 6 mV. Ini sudah sangat bagus, seperti ini sudah sangat bagus. Nah, bab yang kedua yaitu bias. Bias di sini adalah tegangan pemicu bekerja untuk transistor final. Untuk yang bias transistor final adalah di atas ini, yaitu di basis transistor final. Ini biasanya terukur sekitar 300 mV negatif dan positif, tergantung rangkaian powernya juga. Kemudian untuk tegangan basis pada umumnya yang rekan-rekan sering dibuat acuan pengukuran adalah tegangan pada basis transistor driver, yaitu tegangan di sini atau di ujung dioda min atau plus. Di ujung dioda sini sama di ujung dioda sini. Biasanya kalau desain yang lain ini kan berderet, dioda biasnya berderet, yaitu ujung dioda sini sama ujung dioda sini. Kalau ini ujung dioda sini sama ini. Biar mudahnya adalah tegangan basis transistor driver. Cara mengukurnya adalah probe hitam tetap di ground, dan untuk bias positif pada basis positif ini idealnya terukur 800 sampai 900 mV tergantung desain powernya juga. Ini 803, ini min 700. Kemudian tegangan bias ini sebaiknya menyesuaikan transistor final yang akan kita gunakan. Misalnya kalau kita memakai transistor final yang kecil-kecilan seperti ini 3055, ini memang sebaiknya pakai bias seperti ini sekitar 800 mV. Karena kalau bias terlalu besar maka transistor ini akan bekerjanya lebih keras lagi, tidak awet ya, karena ini transistor berdaya kecil. Sebaiknya kalau transistor yang berdaya besar seperti Sanken 5DJ, Toshiba 5200 itu memakai tegangan bias yang 900 mV untuk bekerja secara maksimal. Dan pada power OCL 150 ini biasnya dapat dinaikkan dengan cara melepas resistor 100 ohm yang diparalel dengan dioda bias yang terakhir. Dalam rangkaian ini resistornya adalah atas ini, resistor 100 ohm. Ini kalau dilepas maka biasnya akan naik. Coba saya praktekkan ya. Oke, bisa dilihat tegangan bias sudah naik. Untuk yang positif sudah 927 dan negatif 890. DCO masih tetap kecil. Nah, itu tadi cara menaikkan tegangan bias pada power OCL 150W, yaitu dengan cara melepas resistor 100 ohm pada dioda bias yang di paralel. Kemudian tegangan bias ini mempunyai sifat bisa berubah sesuai tegangan kerja yang digunakan, dan itu tergantung pada desain powernya juga. Kalau power ini yang menggunakan transistor LTP yang tegangannya tidak diberi filter tegangan, misalnya dioda Zener atau apa, tegangan ini bisa berubah, tegangan bias ini bisa berubah sesuai VCC yang digunakan. Lain halnya jika rangkaian powernya sudah menggunakan LTP yang ada filter
tegangannya, misal dioda Zener 12 volt itu kalau ada perubahan tegangan yang digunakan maka bias dan DCO akan tetap tidak berubah. Kalau seperti ini terkadang bisa berubah dan itu tidak pasti juga, tergantung power supply yang kita gunakan apakah antara positif dan negatifnya bisa imbang, benar-benar imbang. Kemudian untuk troubleshootnya, untuk kerusakan, misalnya kita jumpai kerusakan amplifier mendengung, itu pasti kita menjumpai transistor finalnya sudah rusak. Nah, kalau menjumpai kasus seperti itu, maka kita tidak hanya mengganti transistor finalnya saja dan sudah beres, itu salah besar. Walaupun terkadang ada kasus yang seperti itu, tapi alangkah baiknya kita cek dulu untuk rangkaian powernya. Misalnya kalau kita jumpai transistor final short, maka kita wajib mengecek R-kapur apakah putus, kemudian transistor driver itu wajib dicek, kemudian resistor emitter driver bernilai 330 atau 220 ini wajib juga dicek, kemudian dioda bias, semuanya itu tadi wajib kita cek. Oke, cukup sekian penjelasan saya kali ini mengenai power amplifier OCL 150 watt yang melegenda. Semoga ini membantu buat rekan-rekan yang baru belajar elektronik. Simak terus channel ini dan nantikan video saya yang lain yang pastinya bermanfaat buat rekan-rekan solderis. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.